Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita di minggu ini. Satu minggu boleh berlalu dan kita berharap di hari ini Tuhan menyatakan kembali kasih kesetiaan-Nya, bahkan isi hatinya kepada kita semua melalui firman-Nya. Mari kita mau naikkan satu pujian. Kita mau menyembah Dia, mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Dialah Allah yang suci, Tuhan yang maha kuasa. Suci, suci, suci. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan maha kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah ditunggang, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersuci. Suci, 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 Kau kudus tersungguh. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya. Baik, yang ketiga kita katakan suci, 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 walau tersenyum. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa dan nampak jauh, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau maha kuasa, murni kasih-Nya. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad,
Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat. Silakan Opung. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan pujian hormat kami ke hadirat-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Di hari kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu berkumpul datang ke hadirat Tuhan untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Tuhan berikan kami nafas kehidupan hari ini, diberikan kami kesempatan lagi untuk boleh beribadah ke hadirat-Mu. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dan hari ini kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu Makedonia, apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan ini, kami menyerahkannya di dalam tangan-Mu. Anak-anak yang studi, Tuhan tolong berkati mereka agar mereka tidak bosan-bosannya, dan begitu juga orang tua yang mendampingi mereka. Tuhan berikan ketabahan dan kesabaran agar anak-anak ini boleh dididik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap usaha jemaat anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolonglah bukakan pintu-pintu dan bukakan ya Tuhan berkat-berkat-Mu agar setiap usaha yang kami lakukan, yang kami kerjakan hanya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan begitu juga pelayanan kami ya Tuhan di jemaat Makedonia. Tuhan mohon belas kasih-Mu. Tuhan tolong agar setiap pelayanan yang kami lakukan, walaupun kami beribadah secara jarak jauh, tapi kami mohon bantuan-Mu, mohon kasih-Mu, supaya Tuhan juga memberkati biaya yang kami butuhkan, biaya operasional untuk pelayanan ini. Tuhan kami mohon supaya Tuhan juga mencukupkannya. Dan begitu juga hamba-hamba-Mu yang ada di Makedonia. Tuhan tolong supaya kami bersatu hati, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembentukan majelis kami ya Tuhan, yang akan berakhir
pada bulan September ini, biarlah Tuhan yang memilih orang-orang jemaat-Mu yang benar-benar, yang taat, yang setia, yang tulus, memberikan hati, memberikan pikirannya untuk boleh terlibat di dalam pelayanan. Kami percaya bahwa Engkau akan memilih orang-orang ini supaya menjadi teman sekerja Tuhan untuk melayani di gereja Makedonia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para misionaris yang ada di luar negeri, keluarga Pak Jakir, keluarga Abner, dan begitu juga ya Tuhan, keluarga yang ada di luar negeri, di India. Tuhan, tolong juga supaya mereka di dalam melayani, di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan kabar baik ini, Tuhan berikan mereka hikmat ya Tuhan, dengan cara mereka, dengan cara Tuhan, supaya mereka boleh memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk para misionaris yang ada di dalam negeri. Kami percaya Tuhan keluarga yang telah Tuhan utus di dalam negeri ini untuk melayani suku-suku yang belum mengenal Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu supaya Tuhan juga membukakan jalan, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di ladang ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan. Karena kami anak-anak-Mu berada di negara ini, kami percaya tangan-Mu yang kuat itu akan menopang dan menjaga seluruh anak-anak-Mu yang ada di negara ini. Persatukan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di negara ini, supaya mereka bersatu hati dan mereka saling bergandengan tangan untuk boleh bersatu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong juga Tuhan di dalam penanganan COVID-19 yang ada, kami mohon belas kasih. Kami percaya bahwa Tuhan berkarya di negara ini. Kami mengucap syukur bahwa sampai saat ini pemerintah kami boleh menangani COVID ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk vaksinasi supaya seluruh masyarakat Indonesia ini sadar dan mau mentaati segala himbauan dan peraturan yang dibuat pemerintah. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada orang-orang yang mau merongrong dan yang mau merusak rencana-rencana pemerintah di negara ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan bala tentera-Mu dari surga untuk membatalkan setiap rencana-rencana orang jahat yang mengganggu keamanan dan ketertiban di negara ini. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya,
yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur, kita mau memuji meninggikan Dia. Dan kita yakin dan percaya bahwa iman yang Tuhan taruh di dalam kita, itu yang menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan kita pengharapan di dalam situasi hidup sampai dengan hari ini. Baik dalam suka maupun duka, kita bersyukur karena iman di dalam kita. Itu yang menguatkan dan memberikan kita pengharapan. Mari kita naikkan pujian, kita tinggikan Dia. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan tinggi nama-Mu dipuji. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu di rumah, kita nyanyikan sama-sama. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Naikkan pujian ini kita katakan, takkan biarkan pencobaan. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu. Kau berikanku kemuliaan, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Amin. Kita bersyukur karena iman adalah dasar kita diberikan kekuatan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan waktu kita untuk kita dapat menerima kebenaran yang bersumber dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita naikkan satu pujian. Kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan Tuhan. Kita mau muji meninggikan menyembah-Nya. Bersama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh kita katakan, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita datang. Terima kasih atas kehadiran kebaikan-Mu dalam hidup kami, melayakkan kami datang mengucap syukur. Kau menyatakan keindahan dan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau hari demi hari belajar untuk memberikan hidup kami untuk kemuliaan. Dan kiranya Engkau mengindahkan kami di hadapan-Mu, melayakkan kami, mengangkat kami, dan menjadikan kami hamba. Terima kasih. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Silakan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena kasih setia-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk hari yang spesial ini, di mana kami datang di hadirat, menyembah, meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan Engkau. Dan terlebih kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara. Oleh karena itu hamba mohon kiranya Roh-Mu menolong kami semua, sehingga lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan diyakinkan bahwa Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak. Engkau urapi hamba-Mu
dan seluruh jemaat Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini, di minggu yang pertama, di bulan September, kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat membuka Alkitab masing-masing dari Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sudah mendapatkan semua, sudah menemukan di Alkitabnya, saya akan bacakan dan masing-masing mengikuti di Alkitabnya. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 10. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang perintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedang kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya. Ayat 10. yakni hari itu, ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan dengan demikian kepada anak-anak mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dengan tema mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita perhatikan dalam teks yang kita baca, Ulangan pasal 4 ayat 1, khususnya Ulangan pasal 1 sampai pasal 4 itu berbicara tentang sejarah. Apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan di ayat pasal 4 ini, ya, Musa mengingatkan dua hal penting kepada mereka. Tuhan mengingatkan dua hal penting kepada umat Israel. Yang pertama, Tuhan mengingatkan penghakiman dan penghukuman karena ketidakpercayaan. Yang kedua, Musa mengingatkan bahwa keselamatan dan pemeliharaan Tuhan yang dinikmati mereka sewaktu menaati Tuhan dan firman. Nah, dua hal penting ini yang diingatkan oleh Musa kepada umat Israel. Kalau tidak mendengar, maka dia akan mengalami penghukuman. Kalau dia mendengar dan menaatinya, akan menikmati berkat dan janji Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 22-23, sebagaimana anak kita tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, jadi mendengar tetapi tidak melakukan hanya seperti dan digambarkan seperti orang yang bolak-balik melihat wajahnya di cermin. Sebentar dia bercermin, balik lagi dia lupa lagi bagaimana sesungguhnya wajah yang dimilikinya itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka diingatkan kembali kepada umat Israel. Jika mereka mendengarkannya, maka mereka menikmati berkat-berkat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini, saya mengajak kita memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, arti mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, mendengar. Dari bahasa Ibrani dipakai kata shema. Ya, shema itu artinya to hear intelligence. Mendengar dengan kecerdasan. Ada orang mendengar tapi tidak peduli. With attention or obedience. Mendengar dengan penuh perhatian dan ketaatan. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus singgah di rumah Maria Marta dan Lazarus, Maria duduk di kaki Yesus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Sementara Marta dia dengar juga, tetapi dia sambil masak. Yang dimaksudkan di sini mendengar adalah memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Musa, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Seringkali orang dalam beribadah, ya, kalau sudah firman Tuhan sibuklah foto, buka WA, dan lain sebagainya. Yang lebih repot lagi pas lagi khotbah buka warta jemaat, lihat jam. Nah, ini tidak memperhatikan dengan kecerdasan, tidak memperhatikan dengan ketelitian dan ketaatan, tapi sekedar. Maka Musa mengingatkan, mendengar dengan penuh perhatian dan ketaatan. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mendengar dan melakukan. Kita lihat yang kedua, melakukan. Perform. Execute itu artinya menjalankan, melaksanakan, memenuhi, dan menunaikan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan mengingatkan umat Israel agar mendengar dan melakukan firman dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian. Mereka lakukan, mereka jalankan dengan benar, adil, dan penuh ketaatan apa yang telah didengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah arti mendengar, melakukan firman Tuhan. Nah, mengapa Tuhan mengingatkan mereka? Karena sesungguhnya orang Israel, mereka tahu firman, mereka sudah mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Coba kita perhatikan apa kata Tuhan Yesus kepada mereka di Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Jawabnya kepada mereka, benar, seperti yang dikatakan dalam nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Maka diingatkan kembali supaya mereka sungguh-sungguh memiliki perhatian dan melakukan apa yang didengarkan. Karena mereka yang di bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya jauh daripada Tuhan. Kemungkinan, dan saya rasa demikian juga pada masa kini. Banyak orang bibirnya memuliakan Tuhan, berkata Tuhan, puji Tuhan, haleluya, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Maka terus firman Tuhan mengingatkan agar kita dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, perlu kita belajar. Prinsip yang kedua, sikap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang pertama, selektif. Kalau kita perhatikan di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat yang kedua. Janganlah kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu. Dan janganlah kamu mengurangi, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dan juga di ayat 9 dikatakan di sana demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hati. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Saya pernah mendengar seorang berkata demikian. Dia mendengar pengajar yang mengatakan itu hamba Tuhan. Jadi kalau dia baca Alkitab yang misalnya menceritakan tentang penjahat, dia bilang itu bukan firman Tuhan, dicoret. Ya. Yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, dicoret, itu bukan firman Tuhan. Nah, mengapa kita perlu selektif? Karena ada orang yang memberitakan Injil, tetapi sesungguhnya isinya bukan Injil. Jika kita tidak selektif, maka kita dapat tersesat dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata Paulus kepada jemaat di Filipi, di Galatia? Kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Paulus berkata kepada mereka demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, berbalik dari Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara sekalian, jika kita tidak sungguh-sungguh dan selektif dalam mendengarkan dan belajar firman Tuhan,
akhirnya kita bisa salah paham. Kalau pahamnya sudah salah, maka akan masuk ke dalam pemahaman yang salah, yang keliru, dan bisa tersesat. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kita baca selanjutnya di Galatia pasal 1 dan selanjutnya, Paulus katakan, kalau ada orang yang memberitakan Injil berbeda dengan yang kami beritakan, sekalipun itu malaikat dari surga, terkutuklah dia. Nah, di sini Paulus tegas. Ya. Jadi perlu kita selektif, perlu kita berhati-hati, kita perlu terus belajar. Dan ketika ada hal-hal yang mungkin kelihatannya seperti Injil, coba kita cek apakah sesuai dengan Injil yang sebenarnya itulah Alkitab yang kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hal ini penting, kita perlu selektif. Ya. Yang kedua, sikap yang kedua adalah waspada. Ya. Mengapa Musa mengingatkan umat Tuhan agar tetap waspada dan berhati-hati? Karena kecenderungan hati umat Israel, ketika mereka berada dalam keadaan yang nyaman, senang, baik, mereka tidak peduli Tuhan. Mereka kembali menyembah kepada dewa-dewa, berhala, bahkan patung emas. Namun pada saat berada dalam keadaan yang sulit, susah, menderita, ya, mereka datang lagi kepada Tuhan, mohon pertolongan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bangsa ini juga yang mewakili kehidupan orang-orang Kristen pada masa kini. Tidak jarang juga orang Kristen seperti itu. Kalau lagi enak, nyaman, lupa Tuhan. Tentu tidak semua. Nanti kalau sudah susah, banyak kali janjinya sama Tuhan. Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan, aku mau semakin setia, melayani dengan sungguh-sungguh, dapat pekerjaan, lupa. Pada waktu dia sakit, banyak kali janjinya kepada Tuhan. Kalau aku sembuh, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku. Sudah sehat, lupa, karena kakinya sudah panjang jalan kemana-mana. Tapi saya percaya di Makedonia nggak ada seperti itu ya. Amin. Nggak ada yang ngaku ya. Nah, ini penting. Maka Tuhan Musa mengingatkan bangsa Israel supaya waspada, berhati-hati. Dalam ayat 9 perhatikan di situ. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang ajaib dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Jangan lupa, hati-hatilah, waspadalah, jaga dirilah, supaya engkau tidak melupakan apa yang Tuhan telah berbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejarah itu penting. Ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan memulihkan kita. Hal itu perlu kita terus ingat bahwa kita hidup sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Maka kita perlu waspada, kita perlu selektif. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh hidup memuliakan. Nah, di dalam ayat yang ketiga di situ dijelaskan demikian. Matamu sendiri melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor. Apa artinya? Jadi itu Musa mengingatkan kembali dalam hal ini Baal-Peor bahwa pada waktu itu umat Israel berbalik dari Allah mengikuti dan pergi menyembah dewa kesuburan Moab. Itu namanya Baal-Peor. Kamu sendiri sudah melihat kalau tidak mengikuti Tuhan, jauh dari Tuhan, maka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ingat itu. Ya, maka waspada, selektif, ingatlah apa yang terjadi pada waktu yang lampau. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dalam Ulangan pasal 4 ayat 9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semua. Nah, disinilah sebenarnya termasuk pemberitaan Injil kepada generasi kita. Jadi orang tua, opa, oma, bapak, mama yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, ceritakan itu kepada anak cucu kita, wariskan itu. Bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan dipelihara, tetapi kalau berpaut kepada ilah lain akan dihukum. Ini pemberitaan Injil. Ini misi. Ya. Di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, bahkan juga di dalam dan luar negeri. Jadi memberitakan Injil kepada orang lain. Memberitakan kabar sukacita. Bagaimana Tuhan menolong orang yang datang menyembah kepada Tuhan. Tetapi mereka yang menyembah ilah lain akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, wariskanlah warisan rohani bagi anak cucu kita. Yang ketiga, ganjaran atau hadiah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup. Yang pertama, hidup. Kata hidup dalam bahasa Ibrani dipakai kata cayah, yang berarti menikmati hidup segar, terus mengalami pembaharuan, menikmati hidup yang penuh sukacita. Cahaya, ya, itu hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menikmati kesegaran, kita akan terus mengalami pembaharuan hidup jika kita dekat dengan Tuhan, mendengar firman dan melakukan. Maka di dalam Mazmur 1 dijelaskan di sana, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Berenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada apa dengan pohon di tepi air? Daunnya tetap segar walaupun musim kemarau. Karena di pinggir sungai, di sana ada air. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan tetap segar. Amin. Ini penting. Ya. Jadi hidup yang sesungguhnya dapat dinikmati apabila memiliki relasi yang baik dengan Allah. Hidup itu bersumber dari Kristus dan firman. Sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Khususnya ayat yang kelima di situ dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia akan berbuah. Dan buah itu dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau kasih contoh. Jadi orang yang berpaut kepada Tuhan dan melekat kepadanya akan menghasilkan buah. Buah pelayanan. Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan, dia terlibat dalam pelayanan misi, mendukung, memberi persembahan, mendoakan. Itulah buah. Dia rindu berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, di masa pandemi ini, kadang-kadang orang tidak peduli lagi memberi persembahan. Aku kan di rumah. Ya. Aku kan di rumah saja, tidak pergi beribadah kok ke gereja. Kan persembahan diberikan waktu di gereja. Nah, ini konsep yang keliru. Sebagai anggota jemaat yang bertanggung jawab, sebagai orang yang melekat kepada Tuhan dan mau mendengar serta melakukan firman, kita harus melakukan hal itu. Mendukung pekerjaan misi, mendukung pelayanan,
memberi persembahan perpuluhan, mendoakan, dan lain sebagainya. Ini buah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Nah, saya tidak tahu jemaat sekalian, apakah kita setia memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi kalau sudah tingkatkan, kalau belum, ingat. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, bukti bahwa aku di dalam Dia, melekat kepadanya, harus menghasilkan buah pelayanan, buah iman. Sebagaimana ranting dapat menghasilkan buah apabila tetap melekat pada pokok. Di dalam Ulangan 4 ayat 4, sedang kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan masih hidup sampai hari ini. Jadi menikmati hidup. Ya, itu ganjaran yang pertama. Yang kedua, menikmati tanah perjanjian. Masih di ayat 1 ya. Ini ganjaran atau berkat. Dijelaskan di situ. Dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Menikmati tanah perjanjian. Itulah tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang penuh. Jadi orang yang mendengar firman dan melakukannya akan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupannya. Sebagaimana dijelaskan di sini kepada umat Tuhan, masuk ke dalam tanah perjanjian, menikmati berkat tanah yang subur, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang hal ini tidak mudah, karena banyak godaan tantangan, apalagi di saat kita dalam pergumulan. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk melakukan firman. Hanya orang yang menaati serta melakukan firman Tuhan akan menikmati janji-janji Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dengan firman Tuhan sebagai kesimpulan. Yang pertama, dengarlah dan lakukanlah firman Tuhan dengan penuh perhatian dan ketaatan. Jangan acuh tak acuh dengan firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah senantiasa berpaut kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan tetap berpaut kepadanya, kita akan menikmati hidup yang diberkati untuk menjadi berkat dan tetap segar dan penuh dengan sukacita. Mari kita baca sama-sama dari Ulangan 4 ayat yang ke-40. Ya, masing-masing memperhatikan di Alkitabnya. Ulangan 4 ayat 40. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk selamanya. Mau diberkati Tuhan? Amin. Dengarlah firman Tuhan dan lakukan dalam hidupmu. Maka bukan hanya kita, tetapi anak-anak, anak cucu, cicitmu diberkati oleh Tuhan. Maka mari kita terus memberitakan Injil kepada banyak orang dan memberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu berbicara bagi kami hari ini. Kami pun menyadari bahwa sering gagal untuk melakukan. Tapi kami bersyukur Roh-Mu kembali mengingatkan kami. Agar kami belajar mendengar firman-Mu dengan serius. Dengan penuh kecerdasan.
dengan penuh ketaatan dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Karena dengan demikian kami akan menikmati kesegaran, sukacita, dan dapat menghasilkan buah iman, buah pelayanan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba mohon kepadamu kiranya Roh Kudus melanjutkan firman dan mengaplikasikan dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur kita boleh belajar bahwa kita tidak hanya mendengar, tapi kita mau melakukan, bahkan setia dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan melalui firman, melalui Alkitab yang sering kita baca. Dan karena sekarang kita akan memberikan persembahan, mari kita persiapkan hati kita supaya kita mau memberi dengan kesungguhan hati kita. Dan kita berdoa supaya kita semua pun diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan dipimpin doa oleh Ibu Pendeta Sanur, dan persembahan bisa diberikan pada nomor rekening yang sudah tertera. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Kami juga diberkati oleh Tuhan secara jasmani, sehingga kami boleh sehat, kuat, boleh bekerja, dan melakukan segala aktivitas kami. Kami tahu semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan Engkau mengajar kami untuk bersyukur kepada Tuhan melalui setiap persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Karena kami sadar semua itu bersumber dari Tuhan. Dan kami hanya mau bersyukur dengan apa yang telah kami terima. Terima kasih, berkati pemberian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan sebelum kita kembali melakukan aktivitas, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian, yaitu pujian sejati. Kita mau tidak hanya memuji Tuhan melalui mulut kita, namun kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, jemaat diundang bangkit. Memujimu lewat suaramu, rasa cukup bagiku. Oh. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Sekali lagi kita naikkan pujian.
pujian ini dengan sungguh-sungguh. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami, Tuhan, agar kami dapat memuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar melalui mulut kami, tetapi sesungguhnya kami dapat melakukan firman. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk pertolongan dalam ibadah kami. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, khususnya untuk Ibu Valen pada tanggal 7 nanti. Kami berdoa Tuhan berkati dalam keluarga. Apapun yang menjadi kerinduan, biarlah Engkau dengarkan doanya kepada-Mu. Tapi di atas semuanya, biarlah Bu Valen secara pribadi semakin sungguh-sungguh hidup memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga. Seluruh jemaat Makedonia di mana berada, dengan pergumulan mereka masing-masing. Hamba mohon kepada-Mu, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur untuk menopang, menguatkan, dan memberi kemenangan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk tetap berpaut kepada-Mu, karena hanya dengan demikian kami dapat menikmati hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita saat teduh, kita amin.
seluruh jemaat Makedonia tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan jaga hati, sehingga kita dapat menjalani hidup kita dengan penuh sukacita di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.